खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari beberapa mulakat yang berlangsung minggu lalu. Huzur tercinta dengan murah hati memberikan audiensi kepada Bapak Seer Andau, seorang gubernur dari Senegal, bersama dengan delegasi dari Denmark dan Amilah Nasional Ansar dari Belanda. Kami mulai dengan hari Sabtu, di mana Huzur bertemu dengan Mr. Andau, gubernur dari Senegal. Sabtu lalu, Bapak Seer Andau, gubernur Provinsi Thiès di Senegal, mendapat kehormatan bertemu dengan Hadrat Khalifatul Masih, Ayyadahullahu ta'ala binasil aziz. Selama pertemuan tersebut, gubernur meminta petunjuk dari Huzur tentang bagaimana cara terbaik melayani rakyat Senegal dengan adil. Rakyat memilih pemimpin mereka agar mereka menghadirkan sarana kemajuan bagi mereka. Ini hanya dapat dicapai ketika pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi keadilan dan bekerja dengan kejujuran. Hukum negara dan konstitusi harus selalu dijunjung tinggi dan dihormati. Tidak boleh ada favoritisme dan tidak boleh ada individu yang diberi perlakuan istimewa. Bahkan keadilan harus ditegakkan. Jika Anda selalu memastikan bahwa konstitusi dijunjung tinggi, jika Anda menegakkan keadilan, jika Anda memperhatikan masyarakat, jika Anda membuat mereka merasa bahwa Anda bersimpati dengan mereka, dan bahwa Anda ada untuk melayani mereka, maka mereka akan mendukung Anda. Adalah umum di beberapa negara di bagian dunia itu untuk melakukan penipuan pajak atau orang-orang tidak bekerja dan atau tidak berusaha, namun semua ini dapat dihindari jika Anda bekerja dengan keadilan. Sebagai imbalannya, mereka akan mendukung pemerintah, membayar pajak mereka, berusaha dan bekerja keras serta akan berperan dalam kemajuan negara. Setiap kali ada pejabat yang terpilih dalam Majelis Nasional, pemerintah manapun, atau ketika seorang presiden terpilih atau pemerintahan baru terbentuk, mereka harus selalu ingat bahwa mereka tidak dipilih hanya untuk memerintah dan berkuasa, melainkan mereka telah ditunjuk untuk melayani bangsa. Sebagai seorang Muslim, Anda akan tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa pemimpin suatu bangsa adalah pelayan bagi bangsa itu. Dengan demikian, layani bangsa Anda sebagai pelayan bangsa yang bersemangat, dan dengan Anda akan berkembang, masyarakat akan bersama Anda, dan Anda akan terus meraih kesuksesan di masa depan. Ketika Anda mendapat dukungan dari masyarakat dan Anda memerintah dengan adil, maka negara Anda akan maju. Anda memiliki negara yang luas dengan banyak sumber daya. Dan sejauh yang saya ketahui, ada juga orang-orang yang bekerja keras di negara Anda, dan Anda dianggap termasuk negara-negara yang berkembang di Afrika. Unggullah hingga tingkat di mana Anda menetapkan presiden di seluruh Afrika, sehingga negara Anda menjadi negara yang memimpin seluruh Afrika. Satu hal mendasar untuk kemajuan negara manapun adalah standar pendidikan rakyatnya. Oleh karena itu, cobalah menyusun rencana tentang bagaimana meningkatkan standar pendidikan di antara masyarakat dan bagaimana memelihara generasi masa depan Anda. Tanggung jawab Anda tidak hanya memberikan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, tetapi Anda juga harus membantu mereka mencapai pendidikan tinggi sehingga mereka dapat lebih baik melayani negara. Keadaan dunia saat ini, khususnya di Eropa dan di berbagai negara lain yang menganggap diri mereka sangat maju, adalah sedemikian rupa sehingga mereka terlibat dalam peperangan. Tidak ada yang tahu kehancuran seperti apa yang akan terjadi. Setelah kehancuran mereka, negara-negara lain yang tidak kuat secara ekonomi dan saat ini sedang berkembang harus berusaha untuk membuat kemajuan. Saat ini, Afrika memiliki potensi dan peluang yang baik untuk maju hingga ke tingkat di mana mereka dapat memimpin dunia. Dengan demikian, mulailah mempersiapkan diri untuk ini dari sekarang. Bekali bangsa Anda dengan hadiah pendidikan yang tak ternilai, tegakkan keadilan, pimpin negara Anda dengan kejujuran, dan lakukan apapun yang Anda bisa untuk memperbaiki kondisi rakyat.
Melalui ini Anda akan dapat memimpin dunia. Orang-orang Eropa tidak memiliki pikiran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang Afrika atau Asia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka memiliki orang-orang di antara mereka yang bekerja sangat keras dan ada kecenderungan umum di dalam diri mereka untuk menegakkan keadilan dalam pemerintahan mereka sampai batas tertentu. Inilah nilai-nilai yang memungkinkan mereka untuk maju. Jika Anda mengadopsi nilai-nilai yang sama, Anda akan jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Doa saya adalah semoga Allah Ta'ala memungkinkan negara Anda dan seluruh benua Afrika untuk berkembang, dan semoga tiba saatnya ketika Afrika memimpin dunia. Mayoritas penduduk Anda terdiri dari umat Muslim. Jika umat Muslim bertindak sesuai dengan ajaran Islam, jika mereka mengikuti prinsip-prinsip panduan yang disebutkan dalam Al-Quran suci dan prinsip-prinsip panduan yang ditemukan dari sunnah dan teladan Rasulullah SAW, maka negara-negara Muslim dapat membuat kemajuan luar biasa. Tetapi sayangnya, umat Muslim tidak mengikuti ajaran-ajaran tersebut dan akibatnya mereka terus mengalami kemunduran. Anda harus menggunakan sarana, sumber daya, pengetahuan, dan ajaran Islam untuk membantu kemajuan bangsa Anda dan untuk kebaikan rakyat Anda. Dengan cara ini, Anda dapat menjadi contoh yang bersinar bagi negara-negara Muslim dan dunia pada umumnya. Seperti yang saya sebutkan, doa saya adalah semoga Allah Ta'ala memberikan Anda taufik untuk melakukan ini. Ini adalah ketiga kalinya saya bertemu dengan Yang Mulia. Dalam setiap pertemuan dengan Yang Mulia, saya dianugerahi dengan berkah dan kasih dari beliau, bahkan lebih dari pertemuan sebelumnya. Saya telah mendengarkan bimbingan yang diberikan oleh Yang Mulia, dan saya berharap negara saya menjadi negara yang memerintah sesuai dengan konstitusi. Sekarang, karena saya menjadi bagian dari pemerintahan, saya berharap negara saya menyambut setiap orang dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mendasar dan harus diberikan kepada semua. Selain itu, dalam Al-Quran Suci, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Selama hal ini terjadi, tidak akan ada kegelisahan di antara warga negara dan mereka akan mendukung pemerintah. Selama Anda memberikan kebebasan ini kepada mereka, pemerintah Anda akan terus berlanjut dan negara akan terus maju. Ada ekstremis agama di mana-mana, mereka mungkin juga ada di negara Anda, dan Anda harus berusaha menghentikan mereka. Jika situasi ekonomi warga negara baik, maka semua gerakan ini, seperti Boko Haram, Al-Qaeda, dan juga yang ada di Burkina Faso dan Mali dan lain-lain, mereka tidak akan datang ke sana selama ada kemakmuran ekonomi, dan rakyat memiliki kepercayaan pada pemerintah. Organisasi-organisasi teroris ini memanfaatkan situasi ketika penduduk kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka. Oleh karena itu, jika pemerintah bekerja untuk rakyat dan mematuhi prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka pemerintah dapat berhasil dan teroris tidak akan berhasil di negara itu. Tetapi karena aktivitas teroris meningkat di negara-negara tetangga, ada kemungkinan kota-kota Anda di sepanjang perbatasan menjadi terpengaruh olehnya. Cara terbaik untuk melindungi diri dari hal ini adalah selalu menjunjung tinggi keadilan dan bekerja untuk kebaikan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jelaskan kepada para pemimpin dan politisi dan tanamkan dalam diri mereka bahwa Allah Ta'ala mengawasi setiap tindakan kita. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keadilan. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa tidak ada yang mengawasi kita dan bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri secara diam-diam. Hidup di dunia ini hanya bermanfaat selama seseorang melayani ciptaan Tuhan. Dan cara terbaik untuk menyampaikan rasa syukur atas kepemimpinan yang telah diberikan kepada mereka adalah dengan melayani masyarakat dengan sebaik-baik kemampuan dan menyediakan sarana untuk kemajuan mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anda dalam lindungannya. Pada hari Sabtu, delegasi Khuddam, Atfal, dan Ansar dari Denmark juga mendapat berkah bertemu dengan Hadrat Amirul Mukminin Ayyadahullah Ta'ala Bismil Aziz. Selama pertemuan, semua orang berkesempatan untuk memperkenalkan diri. Hadrat Amirul Mukminin membimbing delegasi untuk berusaha meningkatkan upaya tabligh mereka. Di Denmark, ketika misi kita dibuka, tidak ada Muslim lain di sana. Sebagian besar yang ada di sana adalah Ahmadi.
Pada suatu kesempatan, ketika seorang non-Ahmadi meninggal dunia, tidak ada yang bisa memimpin salat jenazahnya. Dan mereka meminta kepada para Ahmadi, apakah mereka dapat memimpin salat jenazahnya? Maka mereka meminta izin dari Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah. Pada masa-masa awal, orang-orang melakukan tabligh dan mendapatkan bayat. Anda semua juga harus berusaha dan memperbesar jemaat. Pertentangan di sana semakin meningkat. Karena pertentangan ini, Anda seharusnya bersatu dan dengan saling mendukung, Anda seharusnya meningkatkan jumlah Ahmadi melalui tabligh. Namun alih-alih melakukan ini, semua orang sibuk dengan masalah mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika Anda kembali, Anda harus menyusun rencana. Para hadirin juga mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Huzur tentang berbagai isu kontemporer yang mempengaruhi pemuda dan dunia secara luas. Apa yang Huzur sabdakan kemarin selama khutbah Jum'ah dan niat Israel untuk mempengaruhi negara-negara Muslim, seberapa cepat situasi ini akan meningkat di Timur Tengah? Situasi itu sudah meningkat. Dalam 2 tahun Anda lihat Israel telah menyerang Lebanon. Dia telah menyerang bahkan wilayah Suriah, beberapa daerah Yordania. Sekarang dia telah melancarkan serangan penuh terhadap Iran. Jadi sebelum Anda bersatu bersama, semua negara Muslim bersatu bersama dan melakukan upaya bersama, setidaknya mereka menunjukkan kekuatan mereka. Hanya memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Israel tidak baik oleh pangeran atau raja Saudi atau oleh presiden Yordania atau emir Qatar atau presiden atau perdana menteri negara Muslim lainnya, ini tidak cukup. Jadi, Anda harus jujur untuk diri sendiri, untuk negara kalian, untuk keyakinan kalian. Oke? Jazakallah Huzur. Masya Allah, Huzur memiliki begitu banyak pengetahuan, bagaimana Huzur memperolehnya? Saya tidak memiliki pengetahuan, siapa yang mengatakan ini? Saya hanya membaca koran dan memberitahu Anda berita, selain itu saya tidak memiliki pengetahuan apapun. Saya memiliki beberapa pengetahuan dasar dan jika Anda juga membaca, Anda akan dapat memperolehnya juga. Oke? Assalamualaikum. Itu saja? Oke, Allah Hafiz. Silahkan duduk. Pada hari Minggu, Amilah Nasional Majelis Ansarullah Belanda dan Zuama Majalis mendapat berkah dapat bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Selama mulakat, semua peserta memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri dan peran mereka masing-masing serta meminta bimbingan Huzur. Para peserta juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait tanggung jawab mereka. Ada beberapa ansar yang termasuk dalam tajni, tetapi terkait anggaran, mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Mereka termasuk ansar yang tidak kooperatif dan ansar yang tidak ingin tetap berhubungan. Mereka juga termasuk ansar yang tinggal di kamp suaka dan tidak memiliki penghasilan. Saya meminta bimbingan Huzur mengenai ansar seperti itu. Mereka adalah bagian dari tajnid Anda? Iya, Huzur. Siapapun yang menyatakan dirinya sebagai Ahmadi akan menjadi bagian dari tajnid Anda. Majelis Ansarullah dibuat untuk tarbiyat mereka. Jelaskan kepada mereka pentingnya pengorbanan harta. Jika mereka memiliki penghasilan, maka mereka harus memberikan kontribusi finansial. Jika mereka tidak berpenghasilan, maka mereka harus meminta dispensasi dan menginformasikan bahwa mereka tidak memiliki penghasilan atau bahwa penghasilan mereka sangat kecil sehingga mereka hampir tidak bisa bertahan hidup dan karenanya tidak dapat memberikan canda. Bagaimanapun juga, mereka akan tetap menjadi bagian dari tajnid karena mereka adalah bagian dari Ansarullah. Namun, mereka tidak dapat menjadi pengurus karena tidak memberikan canda. Selain itu, Anda harus memperhatikan tarbiyat mereka. Inilah alasan utama badan-badan ini dibentuk untuk melatih semua orang dan meningkatkan standar rohani, intelektual, dan tarbiyat mereka. Inilah mengapa organisasi ini didirikan. Tidak bisa begitu saja jika seorang tidak aktif lalu kita mengeluarkan mereka. Kita bukan diktator. Kita harus memperhatikan tarbiyat mereka. Perhatikan tarbiyat mereka dan dekati mereka dengan kasih sayang. Bantu mereka menyadari jika mereka memiliki kebutuhan tertentu yang perlu Anda penuhi dan mereka benar-benar dalam keadaan miskin sampai-sampai mereka tidak dapat memberikan kontribusi harta atau bahkan makan, maka Anda harus menyediakan makanan untuk mereka. Inilah tugas Anda. Ini adalah tanggung jawab utama Departemen ISAR. Kedua, mengenai mereka yang tinggal di kamp pengungsian, umumnya jika administrasi didekati, maka mereka dapat memberikan izin selama 1 atau 2 jam pada hari Jumat agar mereka dapat menunaikan salat Jumat di pusat salat mereka. Mereka harus memiliki tingkat dasar tarbiyat ini dan Anda harus mendekatkan mereka dengan diri Anda sehingga mereka datang untuk menunaikan salat Jumat.
Ketika mereka datang untuk menunaikan salat Jumat, maka Anda secara bertahap akan mengembangkan hubungan dengan mereka. Untuk mereka yang berpenghasilan sedikit, saya sudah sampaikan bahwa jika mereka tidak dapat memberikan canda, maka mereka dapat meminta dispensasi. Huzur, ketika kami mengontak beberapa ansar, mereka tidak kooperatif. Masalahnya, Anda menghubungi mereka untuk mengumpulkan canda. Pernahkah Anda menghubungi mereka untuk mengatakan kami datang untuk melihat bagaimana keadaan Anda? Apakah Departemen ISAR telah membentuk tim yang membuat daftar orang-orang yang relatif lebih lemah dan membutuhkan bantuan dalam bentuk apapun? Atau mereka mungkin lemah dalam arti spiritual sedangkan mereka sebenarnya berkecukupan? Anda harus mengunjungi mereka dan melihat bagaimana keadaan mereka. Katakan kepada mereka bahwa Anda tidak datang untuk mengumpulkan canda, tetapi sebagai Muslim Ahmadi, Anda adalah kewajiban mereka untuk menghadiri salat Jumat dan salat-salat lainnya. Jadi mereka harus datang untuk salat harian. Setelah itu, Anda tidak seharusnya melihat-lihat untuk kemudian berkata, "Oh, Anda datang ya, semua baik-baik saja kan?" Ini menjadi memalukan bagi orang lain. Anda harus menyambut mereka. Bahkan jika seseorang telah datang ke Mesir untuk salat setelah 10 tahun, Anda harus menyambut mereka alih-alih membuat mereka merasa seperti kata pepatah Punjab bahwa bulan akhirnya muncul. Seharusnya tidak seperti Maulwi Sahib berkata, "Dari mana Anda datang?" Anda harus menyambut mereka. Anda harus mencoba mendekatkan mereka dengan cara ini. Baik, Huzur. Insya Allah. Allah Ta'ala telah mengajarkan pelajaran dan membuat mereka terikat ketika Anda cenderung melatih mereka dan mengikat mereka kepada diri Anda, dan ketika Anda memanggil mereka kepada Anda, mereka akan datang berlari kepada Anda. Jadi usahakan untuk mentarbiati mereka dan mereka akan datang kepada Anda sebagai hasilnya. Seharusnya bukan hanya Anda mengunjungi mereka untuk mengumpulkan canda atau Anda mengunjungi mereka setahun sekali. Anda harus memiliki program-program rutin. Sudah beberapa waktu sejak kunjungan terakhir saya, tetapi setiap kali saya pergi, banyak orang datang untuk bertemu saya yang biasanya tidak menghadiri salat. Ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk juga datang dan melaksanakan salat. Ini berarti Anda menyadari bahwa mereka adalah Ahmadi dan mereka terhubung dengan jemaat. Karena itulah administrasi Anda menjadwalkan mulakat mereka dengan saya. Adalah tugas Anda untuk membawa kembali mereka yang telah menjauh, sehingga kita dapat menjaga generasi-generasi berikutnya. Berdasarkan pusat, Amir Sahib telah membimbing kami untuk membentuk Komite Rishanata Nasional. Komite ini mencakup para sadar dari badan-badan. Kami meminta bimbingan dari Huzur tercinta tentang bagaimana Majelis Ansarullah dapat memenuhi peran mereka dalam upaya ini sebagai badan-badan. Komite ini telah dibentuk agar Anda mengarahkan perhatian pada pernikahan pemuda dan pemudi Ahmadi dan mencarikan jodoh untuk mereka dengan kepedulian dan perhatian yang sama seperti yang Anda lakukan untuk anak-anak Anda sendiri. Inilah mengapa para sadar lajnah, khuddam, dan Ansarullah serta Amir Sahib dan Sekretaris Rishanata menjadi bagian dari komite ini. Semua orang harus bekerja sama. Pertama dan terutama Departemen Tarbiyat Ansarullah, Khuddamul Ahmadiyah dan Jemaat, dan para mubalik juga harus memastikan bahwa orang-orang mendapatkan tarbiyat untuk menikah dengan sesama Ahmadi. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa para Ahmadi mencari jodoh yang saleh. Ketika orang-orang mencari jodoh yang saleh untuk pernikahan, maka Anda harus membantu mereka, berikan mereka tarbiyat dan berdoalah untuk mereka, serta memiliki kepedulian yang sama untuk mereka seperti yang Anda lakukan untuk anak-anak Anda sendiri. Oke? Beginilah cara kerja dilakukan. Inilah mengapa komite ini dibentuk. Ada beberapa sekretaris Rishanata di beberapa negara di area-area tertentu. Amir Jemaat telah diberi izin untuk menunjuk lebih dari satu sekretaris Rishanata. Faktanya adalah Anda harus melakukan upaya. Selain itu, beberapa keluarga yang Anda jodohkan tidak saling mengenal. Anda harus menciptakan kesempatan bagi mereka untuk saling bertemu. Jika diperlukan konseling untuk menentukan jenis jodoh yang dicari oleh sebuah keluarga, maka Anda harus mengadakan pertemuan konseling 1 atau 2 kali setahun. Ini dapat dilakukan secara terpusat atau juga di bawah Ansarullah. Pertama-tama, data Anda harus lengkap. Tentukan siapa keluarganya dan berapa usia mereka, berapa banyak pemuda, berapa banyak pemudi, berapa banyak yang berpendidikan, berapa banyak yang muda, berapa banyak yang berasal dari negara-negara Arab atau orang Eropa lokal, berapa banyak yang berasal dari Pakistan atau negara lain,
apa preferensi mereka. Anda harus memiliki semua data ini di hadapan Anda dan membuat rencana yang sesuai. Huzur, pertanyaan saya adalah, jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda, apakah itu berarti dia tidak taat? Apakah menjadi taat pada segala hal tanpa keraguan benar-benar dianggap sebagai ketaatan? Baru-baru ini saya menyampaikan pidato di Syura UK dan berbicara tentang hal ini. Memiliki perbedaan pendapat dalam suatu masalah adalah tanda kemajuan, dan ini seharusnya terjadi. Namun Anda tidak boleh menjadi keras kepala dan mengatakan bahwa Anda benar dan yang lain salah. Ketika mayoritas telah membuat keputusan, Anda harus menerimanya karena mayoritas menganggapnya bermanfaat. Namun jika Anda benar-benar merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh mayoritas tidak menguntungkan bagi jemaat, maka Anda dapat memberikan catatan dalam pertemuan Anda untuk dikirim ke markas. Atau Anda dapat menulis sendiri ke markas, menyatakan alasan mengapa Anda berbeda pendapat. Ini bukan kemunafikan, juga bukan pemberontakan. Jika seseorang memiliki pendapat dan dengan tulus merasa bahwa pendapat mereka lebih menguntungkan bagi jemaat, maka dia harus menyatakannya. Penanya menyebutkan bahwa ketika keputusan sedang dibuat dan mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, beberapa orang tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka. Padahal setelah keputusan dibuat, mereka mengatakan bahwa seharusnya dilakukan dengan cara yang berbeda. Ini adalah kemunafikan. Jika seorang memiliki pendapat, maka kejujuran menuntut mereka untuk mengungkapkannya secara terbuka. Iya kan? Dan untuk administrasi yang seharusnya mendengarkan, adalah tanggung jawab mereka untuk mendengarkan pendapat yang berbeda dengan kesabaran, keteguhan, dan toleransi. Dengarkanlah pidato syura saya dan juga apa yang telah saya katakan setelahnya. Saya telah mengatakan ini berkali-kali, baik kepada para pengurus maupun kepada yang lain. Tidak ada salahnya memiliki perbedaan pendapat, tetapi bersikeras bahwa hanya Anda yang benar, disitulah masalahnya. Jika Anda begitu keras kepala, maka tulislah ke markas. Keputusan apapun yang diberikan oleh markas atau khalifah pada masa itu harus diterima. Huzur tercinta, apa cara terbaik bagi anggota muda Majelis Ansarullah untuk sepenuhnya menjadi bagian dari organisasi? Huzur tercinta, mohon berikan beberapa petunjuk kepada kami. Anda adalah Ansar dan juga muda, ini adalah dua aspek. Ya, Anda bisa mengatakan, seperti yang pernah dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, pemuda di antara para sesepuh, yaitu Safedom, dan Anda dapat menyebut diri Anda seperti itu. Untuk menjadi bagian yang tepat dari Ansarullah, ada program yang telah ditentukan, rencana khusus. Ini telah dipercayakan kepada Naib Sadar Ansarullah untuk Safedom. Program ini mencakup kegiatan seperti olahraga, bersepeda, dan inisiatif lainnya. Anggota-anggota ini harus terlibat secara aktif dalam program-program tersebut. Mereka adalah bagian dari program keseluruhan Majelis Ansarullah, dan selain itu, mereka juga memiliki program khusus mereka sendiri. Jadi Anda harus mendekatkan mereka dengan organisasi. Katakan kepada mereka, sekarang Anda telah berusia 40 tahun, Anda telah masuki Ansarullah, tapi jangan berpikir bahwa masuki Ansarullah berarti Anda sekarang bisa menjadi tidak aktif. Sebaliknya, Anda harus tetap sama aktifnya seperti saat Anda berada di Khudamul Ahmadiyah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya tidak mengerti bagaimana seorang yang sangat aktif sebagai khadim, tiba-tiba menjadi malas begitu mereka memasuki Ansarullah. Apa alasannya? Jadi jelaskan kepada mereka, Anda tidak boleh menjadi malas. Anda memiliki tanggung jawab baru sekarang, dan karena Anda sekarang berusia lebih dari 40 tahun, hubungan Anda dengan Allah Ta'ala harus semakin kuat. Anda juga harus bekerja untuk meningkatkan kondisi spiritual Anda. Jika Anda melaksanakan jenis tarbiyat ini dengan benar, individu ini tersebut akan tetap terikat dengan Anda. Jazakallah Huzur. Dan apalagi yang seharusnya dilakukan oleh anggota yang lebih muda? Ansarullah tetaplah Ansarullah. Huzur, di Masjid Khuddam, para pengurus disebut muhtamim, sedangkan di Ansar mereka disebut qaid. Huzur, mengapa ada perbedaan dalam gelar-gelar ini? Sistem ini dibentuk oleh mereka yang mendirikan organisasi, dan mereka menetapkan perbedaan ini. Mengapa Anda tidak mengajukan pertanyaan yang sama tentang jemaat, di mana para pengurus disebut sekretaris, dan di Lajnah Imailah juga mereka disebut sekretaris, dan di Ansarullah mereka disebut qaid, sementara di Khuddam mereka disebut muhtamim. Ada perbedaan, dan itulah mengapa Hadrat Muslim Maud menetapkan istilah yang berbeda untuk membedakan setiap sistem administrasi dengan jelas. Seorang qaid adalah seseorang yang setelah mencapai usia tertentu lebih mampu dalam kepemimpinan.
Mungkin itulah sebabnya Anda diberi gelar itu. Jadi, jadilah layak sebagai seorang kaid. Seseorang yang mengatur dan mengelola tugas dengan baik disebut muhtamim. Oke? Dan mereka yang mampu memimpin secara efektif, mereka disebut kaid. Jadi, jika Anda tidak menunjukkan kepemimpinan bahkan setelah memiliki janggut putih, lalu kapan Anda akan melakukannya? Oke? Baik, Huzur. Jazakallah. Saat mulakat berakhir, para peserta mendapat kesempatan untuk berfoto bersama Huzur. Pada hari Selasa, 10 Juni, Rainer Braun, seorang jurnalis, sejarawan, dan aktivis perdamaian Jerman, mendapat kehormatan bertemu dengan Hadrat Amirul Mukminin. Rainer adalah mantan Direktur Eksekutif International Peace Bureau yang telah bepergian dari Jerman khusus untuk pertemuan yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Selama pertemuan, mereka membahas kurangnya perdamaian di dunia dan kebutuhan akan keadilan dan ketidakegoisan untuk mencapai perdamaian yang langgang. Seperti yang Anda ketahui, bagi saya ini adalah kesenangan dan kehormatan besar untuk bertemu dengan beliau. Saya menikmati suasananya, saya menikmati aura dari seluruh diskusi dan pertemuan dengan beliau. Saya belajar dari kata-kata bijak beliau tentang dunia internasional, perdamaian bagi dunia, dan perilaku manusia, bagaimana mengembangkan perdamaian lebih lanjut. Yang paling meyakinkan saya adalah gaya beliau dalam meyakinkan orang untuk aktif memperjuangkan perdamaian dan menciptakan perdamaian. Dan itulah yang harus kita lakukan dan tidak berhenti ketika ada masalah dalam perjuangan dan aktivitas ini. Saya pikir beliau juga seorang pria dengan tradisi panjang tindakan dan aktivitas untuk perdamaian. Saya pikir hidup beliau terhubung dengan perdamaian dan Anda bisa merasakannya, Anda bisa mendengarnya, dan beliau menemukan kata-kata yang tepat. Saya pikir untuk meyakinkan bukan hanya saya, tetapi banyak orang untuk mengikuti jalan aktivisme perdamaian ini. Selama kunjungan, tamu yang melakukan tur ke kompleks Islamabad termasuk area masjid utama, studio MTA, dan berbagai kantor. Saat mulakat berakhir, tamu mendapat kehormatan berfoto dengan Hadrat Harifatul Masih. Itulah sorotan dari berbagai aktivitas Huzur yang tercinta minggu lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur melanjutkan penyebutan tentang ekspedisi Makkah. Huzur menceritakan sebuah kejadian tentang Abu Sufyan bin Harith dan Abdullah bin Abi Umayyah yang dulunya penentang keras Islam yang memeluk Islam selama ekspedisi ini. Sepupu dari pihak ayah Nabi Suci SAW sekaligus saudara sesusuannya, Abu Sufyan bin Harith berangkat dari Makkah bersama putranya Jafar dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah dan menemui Nabi Suci SAW di Saniyatul Baqat yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Karena keduanya adalah musuh yang sangat keras terhadap Nabi Suci SAW, oleh karena itu mereka tidak memiliki keberanian untuk datang langsung ke hadapan Rasulullah SAW. Hadrat Ummi Salamah radhiyallahu anha yang merupakan saudara perempuan Abdullah bin Abi Umayyah memberitahu Rasulullah SAW bahwa sepupunya dari pihak ayah, yaitu Abu Sufyan bin Harith dan Abdullah, ingin bertemu dengan Anda. Rasulullah SAW menolak untuk menemui mereka dan menyatakan bahwa sepupunya dari pihak ayah telah berusaha untuk mempermalukannya. Abu Sufyan adalah seorang penyair dan biasa mengarang puisi untuk mempermalukan Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Abdullah tidak meninggalkan satu batu pun dalam permusuhannya terhadap saya. Oleh karena itu, beliau menolak untuk menemui mereka. Ketika ucapan Rasulullah ini sampai kepada Abu Sufyan bin Harith, dia diliputi emosi dan berkata, jika Muhammad SAW tetap tidak senang dengan saya dan tidak mengizinkan saya untuk menemuinya, maka bersama anak saya ini yang telah dia bawa bersamanya, saya akan pergi ke padang pasir sampai akhirnya saya mati karena kelaparan dan kehausan. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, beliau memanggil keduanya dan memberikan mereka penghormatan untuk bertemu dengannya. Seketika hati Rasulullah SAW melunak terhadap mereka. Setelah itu, mereka berdua memeluk Islam dan terus menjalankan iman mereka dengan cara yang paling baik. Menjelang akhir, Huzur memberikan instruksi untuk berdoa mengingat situasi dunia yang memprihatinkan. Teruslah fokus pada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala melindungi dunia dari konflik-konflik. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan dunia yang bergejolak sehingga tidak mengakibatkan kehancuran lebih lanjut.